Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Gustina, kelas 4B dengan MPM 5021045, Prodi PGSD. Ingin memaparkan materi tentang model struktur integrasi pengembangan kurikulum. A. Model pengembangan. 1. Model Takba. Takba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Takba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Takba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khususnya bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam merancang suatu kurikulum umum. Karena itu, Takba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rencana. 2. Model Saylor atau Alexander dan Lewis. Model ini membentuk kurikulum planning proses perencanaan kurikulum. Mengerti model ini, kita harus menganalisis konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum merdeka. 3. Model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal suatu dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. 4. Model Oliva. Model perkembangan kurikulum menurut Oliva terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Walaupun model ini mewakili komponen-komponen paling penting, namun model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang diasumsikan oleh model yang lebih sederhana. B. Model integrasi kurikulum. A. Pendekatan kurikulum. Dalam teori kurikulum setidaknya terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan subjek, akademis, pendekatan humanis, pendekatan teknologis, pendekatan rekonstruksi sosial. B. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. C. Pendekatan teknologis. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK termasuk dalam kategori pendekatan teknologis karena materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas tersebut. D. Pendekatan rekonstruksi sosial. Dalam menyusun kurikulum, pendekatan ini bertolak pada masalah-masalah yang dihadapi. Proses pendidikan atau pengalaman peserta didik berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama antar peserta didik dan peserta didik dengan guru. C. Struktur kurikulum. A. Struktur kurikulum merupakan salah satu bagian terpenting dalam kurikulum sebuah satuan pendidikan. Struktur kurikulum berisi alokasi waktu belajar setiap materi pelajaran setiap minggunya untuk setiap jenjang kelas. Selain itu, di dalam struktur kurikulum juga dapat dicantumkan pelajaran khusus bagi sekolah-sekolah yang biasanya bernuansa agama. B. Tahun ajaran 2021 atau 2022 ini masih berlangsung dalam pandemi COVID-19 sehingga kurikulum yang disusun terdiri atas kurikulum normal dengan kurikulum kondisi darurat COVID-19. Hal ini tentu saja akan berakibat munculnya 2 macam struktur kurikulum, yaitu struktur kurikulum kondisi normal dan kondisi darurat. C. Struktur kurikulum merdeka jenjang SDM atau MI, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara refleksibel, baik muatan ataupun waktu pelaksanaan. SDM atau DMI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.